Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas pelet ya. Dan pelet ini saya beri nama pelet media garam ya. Jadi salah satu pelet yang tajrib ya. Jadi pelet ini bukan untuk buat main-main gitu ya. Baik, sebelum itu saya kembali ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudaraku semua karena sudah mendukung channel saya ini, dan saya doakan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Dan buat yang baru tahu channel saya, silakan bantu subscribe dan share ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya, juga salam kenal. Baik, ilmu yang saya akan berikan kali ini adalah ilmu pelet melalui media garam ya. Ini salah satu ilmu yang sangat baik sekali ya, asal kalian hafalkan, kalian amalkan dan lakukan sesuai tata caranya gitu ya. Jadi jangan skip videonya. Baik, kita akan mulai ya. Jadi begini ya, mungkin kalian semua itu pernah mendengar atau melihat ya, tiba-tiba di depan rumah kalian itu ada garam yang bertaburan ya. Ada garam misalnya di tengah jalan atau juga di depan rumah kalian. Nah, ini mungkin salah satu bahwa ada orang yang coba-coba ingin memelet seseorang yang ada di dalam rumah tersebut ya. Nah, memang bisa dikatakan ini salah satu ilmu pelet yang luar biasa ya. Karena begini, ilmu ini ada yang ditaburkan, ada juga yang dicampurkan dengan makanan sehingga diusahakan untuk bisa termakan oleh target, dan ada juga yang memasukkan garam ini ke dalam mangkok yang diisi pada foto-foto dan sebagainya, sehingga dengan ritual ini maka target yang semulanya tidak mau menjadi mau. Nah, itu ya. Nah, namun yang saya akan ajarkan kali ini berbeda ya. Jadi kita akan mengajarkan satu keilmuan yang memang eh, dilakukan melalui media garam, tapi dengan cara ditaburkan supaya target itu melangkahi atau melewati garam yang kita taburkan, sehingga jiwa dia dan jiwa orang yang memelet akan menyatu sehingga timbullah rasa cinta dan rasa sayang itu ya. Baik, tidak lama-lama kita akan mulai ya. Nah, setelah nanti kalian mendapatkan ilmu yang saya akan berikan ini, maka seperti biasa kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan, setelah benar-benar hafal mantranya, barulah kalian praktekkan ya. Tapi menghafal mantra ini itu harusnya itu kalian salin di buku baru kalian hafalkan ya. Dan jangan lupa ketika kalian mau memulai menghafal ataupun juga mau menggunakan ilmu ini nanti, maka bacalah sholawat Nabi ya. Nah, ketika ilmu ini sudah hafal, maka siapkan garam ya. Tapi ingat, garamnya bukan garam halus ya. Jadi garam ini harus garam kasar ya, yang tidak ada yodiumnya ya. Media ini ya siapkan ya. Nah, setelah kalian siapkan, maka siapkan mangkok yang berwarna putih ya. Kalau bisa jangan dari plastik ya mangkoknya, cari mangkok yang dari kaca atau beling ya. Nah, setelah siap medianya, maka tepat di tengah malam ya, kalian bangun, lakukan sholat hajat 2 rakaat ya. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Lalu setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, maka garam yang sudah tadi disediakan itu kalian bacakan mantra ini ya. Mantra ini ya. Jadi mantra ini saya akan tulis nanti di deskripsi ya, karena bacaannya lumayan panjang ya. Jadi saya akan tulis dan kalian hafalkan ya. Nah, setelah kalian selesai sholat, barulah garam ini kalian bacakan mantra ini sebanyak 81 kali dikali 4 ya. Jadi hitung saja ya, 81 kali dikali 4 itu berapa ya. Nah, ini misalnya itu 160
2 ya. Nah, 162 berarti 320 sekian ya. Itu hitungannya ya. Jadi 81 dikali 4 ya. Itu kalian bacakan lalu kalian tiupkan ke mangkoknya. Ya. Nah, setelah kalian bacakan itu selesai, maka niatkanlah di dalam hati kalian, ya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah media garam atau syariat garam ini untuk menyatukan hati kami. Ya, hati kami, sebut nama wanitanya. Ya, sebut nama wanitanya untuk menyatukan hati kami dan menjodohkan kami. Seperti itu doanya ya. Nah, lalu ditiupkan di garamnya. Nah, setelah selesai diritualkan seperti itu, garamnya itu diusahakan itu ditaburkan. Nggak perlu di depan rumahnya ya. Misalnya dia biasa lewat di suatu gang, maka taburkan sedikit saja di situ. Nah, biasanya dia lewat di mana itu kalian taburkan supaya garam tersebut dia langkahi ya. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, ketika itu sudah dilangkahinya, misalnya garamnya sudah kita sebar, maka kalian akan lihat hasilnya ya. Insya Allah mudah-mudahan maka wanita itu akan selalu mengingat kita, dia akan selalu menyayangi kita. Tapi ingat satu hal pesan saya, gunakan ilmu ini hanya untuk kebaikan saja ya, jangan kalian berbuat zolim ya, itu pesan saya. Jadi gunakan ini, misalnya target ini benar-benar kita sukai, benar-benar kita sayangi, dan memang hati kita ini benar-benar mencintai dia sehingga untuk menjadikan dia istri ya, bukan sekedar untuk main-main saja ya. Karena ilmu ini bukan ilmu yang biasa saja, karena ketika orang ini terkena target maka hatinya itu akan hanya untuk kita saja, dia tidak akan tergoda oleh laki-laki manapun ya. Nah, ini juga bisa digunakan oleh wanita, bisa digunakan ya, bisa juga digunakan misalnya oleh seseorang yang sudah menikah, bisa agar hatinya itu terikat ya, tidak selingkuh dan sebagainya, itu bisa kalian gunakan ya. Jika kepada istri sendiri kan lebih mudah, kita tabur saja garam di mana istri kita sering lewat, maka akan bisa ya, seperti itu. Nah, lalu sisa garam yang masih ada, ya, sisa garam yang masih ada itu kalian simpan, ya. Jadi besoknya misalnya mau digunakan lagi, tinggal taburkan lagi, seperti itu ya. Jadi usahakan sampai garamnya habis nanti ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan maka wanita itu akan benar-benar tunduk dan sayang sama kita seperti kita menyayangi dia, sehingga kalian akan menikah. Insya Allah mudah-mudahan keilmuan ini bukan suatu paksaan, ya. Jadi ilmu ini memang permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa, dan insya Allah mudah-mudahan akan diijabah, dan memang ini akan menjadi suatu ketulusan ketika kalian sudah menikah, maka tidak akan ada efek sampingnya ya. Berbeda lagi kalau kalian niatkan dengan niat yang tidak baik gitu ya, jadi akan berbeda. Nah, kurasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalian ambil mantranya di deskripsi, kalian salin dan kalian hafalkan baik-baik. Setelah benar-benar hafal, maka silakan kalian praktekkan dan kalian lihat hasilnya. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.